Oke, selamat malam, ketemu lagi. Kali ini untung tadi saya bantu jawabin pertanyaan seperti ini. Ya, ini adalah salah satu komen di YouTube video yang pernah saya sharing sebelumnya. Ada salah satu teman kita, tadinya dia rencana mau beli Canon IP2770 yang diinfus. Harganya kira-kira 400.000, ya jadi kelihatannya ini printer bekas, bukan yang baru. Dan printernya ini sekarang, karena rencananya mau dipakai buat skripsi, tapi gara-gara ngeliat video yang pernah saya sharing, jadi bikin bingung, ya. Karena dananya terbatas. Nah, kira-kira apa yang bisa kita saran atau kita kasih inputan supaya teman-teman jangan salah beli printer. Apalagi kalau di sini ada tulisan atau keterangan dananya terbatas. Berarti kita harus kasih solusi printer yang bukan bikin boros, tapi kita kasih solusi printer yang bikin irit. Oke, nah sekarang kita akan bantu jawab dari versi saya sebagai berikut. Nah, kalau menurut saya nggak rekomendasi beli printer si IP2770, apalagi yang sudah dimodifikasi. Kalau menurut saya nggak rekomendasi untuk pakai printer seperti ini. Kenapa? Jangan dibeli deh printer-printer yang sudah dimodifikasi seperti ini. Kenapa? Karena udah pasti bakalan jajan terus. Jajan terus cartridge-nya. Artinya apa? Kalian akan selalu gonta-ganti cartridge karena cartridge-nya ini pasti nggak akan awet. Ya, karena memang ini bukan printer yang dipakai atau yang ditujukan buat ngeprint banyak. Printer ini buat printer rumahan yang dipakainya itu jarang-jarang atau hanya sesekali aja. Jadi kalau misalnya dimodifikasi atau diinfus atau direfill, tetap aja nanti akan tetap rusak. Ya nggak akan bisa dia bertahan lama karena durabilitas ketahanan cartridge-nya itu beda. Printer ini tujuannya adalah cartridge-nya diganti yang baru, bukan direfill atau dimodif-modif. Jadi tetap aja akan blinking atau error. Jadi kalau misalnya udah error, kita harus ganti. Nah, kalau misalnya kita ganti, teman-teman harus tahu nih, lihat aja harga cartridge tintanya itu yang black 225, yang colornya 200 275, kurang lebih sekitar 500 ribuan. Ya, kurang lebih 100, kira-kira 500 ribuan. Buka di Tokopedia, nih lihat paket tinta Canon PG810 Black dan CLI 811 Color, 470.000. Satu set 470.000. Ntar habis, rusak di refill atau di modif infus, beli lagi 470.000. Ini bukannya tambah hemat, malah tambah rusak. Tambah rusak kita punya duit, tambah boros kita punya uang yang kita harus beliin untuk jajan si cartridge-nya ini. Kalau misalnya, ya biasanya kita kalau bilang ke tempat servis, ini kok kenapa cartridge tintanya mahal? Tetap aja akan ditawarin apa? Yang namanya cartridge bekas. Cartridge bekas pasti dibilang murah 80.000 atau mungkin 100.000 per satuan. Tetap aja jajan terus. Kalau nggak percaya, coba aja dipraktekin, dites aja. Ya, karena beda durabilitasnya. Ini printer, cartridge-nya ini bukan buat cetak banyak, yang tadi saya bilang. Jadi tujuannya adalah ganti cartridge baru dan sangat-sangat mahal. Jadi percuma nanti duitnya keluar lebih banyak, buang-buang waktu bolak-balik servis. Dan ujung-ujungnya nih, ujung-ujungnya bakalan disuruh ganti printer. Jadi teman-teman bakalan bikin frustasi, nyesel, dan akhirnya disuruh ganti printer yang printernya inktank. Percaya, kalau nggak percaya nanti coba dipraktekin aja. Karena apa? Ujung-ujungnya teman-teman akan berasa boncos pakai printer seperti ini. Jadi makanya itu saya nggak rekomendasi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mau beli printer, pertanyaannya adalah printer ini mau dipakai buat kuliah aja, cetak skripsi, atau sekalian buat bisnis. Sekalian buat bisnis artinya printernya mau dipakai buat cetak usaha, buat kerja, online shop, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu kalau memang cuma buat kuliah aja. Kalau buat kuliah aja, beli aja yang namanya si HP Ink Advantage 2337. Ya, print scan copy, harga 790.000, printer baru, garansi 1 tahun. Atau kalau sukanya Canon, beli yang namanya Canon E410 Ink Efficient. Ini adalah printer yang versi cartridge tintanya murah dan hemat. Dan kalau misalnya ternyata budgetnya mepet banget 600 ribuan, ya udah beli aja si HP 1216 Ink Advantage. Ada kata-kata Ink Advantage, ini penting. Ini print doang, ya print aja nggak bisa scan copy, tapi dia juga yang namanya Ink Advantage. Nah, perhatiin nih, Ink Advantage ini adalah versi cartridge tinta hemat. Jadi, tintanya isi lebih banyak, harga cartridge-nya lebih murah,
biaya cetak per lembar akan menjadi lebih murah, lebih hemat sampai dengan 40%. Ini yang nggak pernah dikasih tahu atau nggak pernah di-sharing soal hitung-hitungan kayak gini. Ya, kita bandingin sekarang. Canon IP2770 atau MP287. Cartridge tintanya PD810 itu harga 225. Bisa nyetak itu kurang lebih sekitar sampai dengan 220 halaman dokumen teks hitam based on 5% coverage. Ya, tulisan teks 5% coverage. Terus yang warna cartridge-nya itu harga 275. Itu cuma bisa cetak sampai dengan 245 halaman dokumen teks. Perhatiin dokumen teks, bukan gambar, bukan foto, bukan full teks. Ya, 5% coverage-nya. Nah, sekarang kita bandingin sama yang namanya si HP Ink Advantage. Cartridge tintanya itu si HP Ink Advantage itu dia tipenya HP 682 Black. Harga cuma 140 sampai 145 ribu. Bisa cetak sampai dengan 480 halaman. Ya, bandingin sama yang si Canon PG810. Harga 225, nyetak cuma 220. Begitu juga dengan yang colornya. Harganya 140.000, nyetak 150 halaman. Untuk yang colornya si Canon CL811 itu tetap jauh lebih mahal. Jadi kita paling gampang kita hitung yang blacknya aja dulu. Ya, 140.480 halaman, 225.220 halaman. Nah, kalau udah ada data seperti ini, silakan bandingkan sendiri, dihitung-hitung sendiri. Jadi saya cuma kasih data. Teman-teman tinggal lihat yang mana yang beneran irit, yang mana yang beneran hemat. Teman-teman sekarang udah bisa tahu apa bedanya printer ink advantage dan printer yang bukan ink advantage. Canon Ink Efficient M410 ini yang versi cartridge tinta hematnya. Jadi kalau mau sukanya Canon, pilih yang ini, Canon M410. Cartridge tintanya beda, PG47 dan CL57. Kalau si HP 2337 ini sama ya, 2337 print scan copy, cartridge tintanya si HP 682. Oke, nah itu aja yang saya mau sharing ya, supaya teman-teman nggak salah beli printer, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, jadi bisa memberikan edukasi supaya teman-teman nggak salah beli printer. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikasih inputan, komen, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar.